yang dilakukan oleh Nabi Khidir secara tidak langsung dia melakukan membolongi perahu yang dimiliki oleh seorang nelayan tadi. Secara tidak langsung, Musa langsung bertanya pada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, apa yang kau lakukan?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan wa mubarakan wa wasi'an insyaallah bisalamin aminin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma nahnu na'udzubika minal barash wal junun wal judam min sil asqam. Yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pada bulan suci kali ini, yaitu bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya apa? Berthalabul ilmi. Karena mencari ilmu adalah setiap kewajiban bagi orang muslim dan muslimah. Insyaallah materi yang akan kita kaji pada pembahasan kali ini adalah tentang Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita. Untuk apa? Untuk menjadikan kita sebagai generasi Qur'ani. Sahabat ummah yang sesungguhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita faham bahwasannya mana yang harus kita dahulukan antara akhlak dan adab, maka sepatutnya kita tahu bahwasannya adab ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Yang mana adab ini mungkin akan kita pelajari sampai akhir hayat kita. Karena kenapa? Karena disebut adab ini akan melahirkan nanti menjadi perangai atau akhlak yang baik yang akan menjadikan sebagai rumus kita dalam kehidupan kita. Makanya apa sih pengertian tentang akhlak dan adab? Di sini disebutkan akhlak itu adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik atau buruk. Itu yang disebut dengan akhlak. Bedanya dengan adab apa? Adab adalah norma atau aturan tentang kesopanan, kemudian sopan santun yang didasarkan kepada nilai-nilai agama Islam. Itulah yang membedakan antara akhlak dan adab. Makanya di sini ketika seseorang mengutamakan adabnya, maka pasti akhlaknya juga akan baik. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh, Rasulullah adalah nabi kita yang terakhir. Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini bukan hanya untuk agama Islam, tetapi untuk seluruh semesta alam ini. Rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang untuk seluruh semesta alam ini. Maka konsepnya apa? Rasulullah pun mengikuti yang disebutnya dakwah-dakwah Nabi sebelumnya. Salah satu yang harus kita ambil, kisah tentang Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir. Apa kisahnya? Kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 82. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Yang mana dalam surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 82 ini disebutkan bahwasannya kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang nabi dan seorang rasul. Beliau disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Singkat ceritanya, di dalam kisah ini, bahwasannya teman-teman bisa membaca di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 82 ini, bahwasannya Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir untuk berguru. Singkat cerita, bertemulah mereka. Musa mengutarakan bahwasannya aku ingin berguru kepadamu wahai Khidir. Apa jawaban Nabi Khidir? Boleh, silahkan. Tetapi
ada syaratnya. Syaratnya apa? Engkau harus sabar dan engkau jangan banyak pertanyaan atas apa yang aku lakukan. Deal, seperti itu. Baik, datanglah kisah pertama di sini. Nabi Musa bersama Nabi Khidir berlayar. Yang mana berlayarnya itu diantarkan oleh salah seorang nelayan, yang mana nelayannya itu mempunyai perahu yang sangat bagus. Tempatnya enak, kemudian perahunya juga bagus, baik, dan servisnya juga baik. Tetapi ketika berjalannya waktu dan berlayar, mau sampai ke pelabuhan, artinya apa? Yang dilakukan oleh Nabi Khidir secara tidak langsung, dia melakukan membolongi perahu yang dimiliki oleh seorang nelayan tadi. Secara tidak langsung, Musa langsung bertanya pada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Nelayan ini telah memberikan kebaikannya kepada kita agar kita diantar sampai ke pelabuhan. Tetapi engkau malah membolongi perahunya tersebut." Apa jawaban Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Musa, bersabar. Jangan banyak pertanyaan kepadaku atas apa yang aku lakukan. Nabi Musa teringat atas kesepakatannya itu. Baik. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir sampai di tepi pelabuhan dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian, momen kedua. Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai ke suatu tempat, yang mana di suatu tempat itu ada anak kecil yang sedang bermain dengan riangnya. Kita tahu anak kecil yang sedang bermain seperti apa gembiranya. Tapi tiba-tiba Nabi Khidir mengambil anak tersebut, memangkunya, dan langsung dipatahkan kepalanya. Dalam artian lehernya. Maka secara tidak langsung Nabi Musa pun secara refleks menanyakan pada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Anak kecil yang tidak berdosa, kenapa engkau patahkan lehernya?" Apa jawaban Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Jawabannya, "Musa, bersabarlah engkau. Dan jangan banyak pertanyaan." Nabi Musa teringat kembali terhadap syarat yang diajukan oleh Nabi Khidir. Baik kalau seperti itu. Sampai Nabi Khidir mengatakan, "Kalau engkau bertanya lagi kepadaku tentang apa yang aku lakukan, cukup di sini. Engkau berguru kepadaku." Sampailah kepada suatu tempat, yang mana di suatu tempat itu ada sebuah gubuk yang sudah tidak layak dipakai lagi. Seharusnya kita merenovasinya, akan tetapi pada kenyataannya Nabi Khidir membawa kampak dan langsung dirobohkan gubuk itu. Secara tidak langsung Musa langsung refleks menanyakan Nabi Khidir, "Wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Seharusnya kita membangun atau merenovasi gubuk ini sehingga menjadi bagus kembali dan layak untuk dipakai. Tapi kenapa engkau mengambil kampak dan dirobohkan gubuk ini?" Apa jawaban Nabi Khidir kepada Nabi Musa? "Wahai Musa, engkau tidak sabar. Dan engkau bertanya kembali atas apa yang aku lakukan. Cukup di sini, engkau berguru kepadaku." Nabi Musa mempertanyakan, "Baiklah, kalau misalkan aku tidak berguru kepadamu, aku akan meninggalkanmu. Tetapi yang jadi permasalahannya, coba sebutkan alasan kenapa engkau melakukan apa-apa yang tidak masuk ke dalam akalku." Maka Nabi Musa mengajukan pertanyaan seperti itu. Setelah itu Nabi Musa mengatakan, "Kalaulah engkau telah menjelaskan itu, baru aku akan meninggalkanmu dan tidak berguru lagi kepadamu." Apa yang disebutkan oleh Nabi Khidir? Pada momen pertama, kenapa Nabi Khidir melobangi perahu yang ditungganginya atau dinaikinya dengan Nabi Musa? "Wahai Musa, engkau tidak tahu, di tepi pelabuhan sana ada pemeriksaan yang dilakukan seorang raja yang mana ditugaskan kepada para petugasnya sehingga mereka memeriksa dan memilih mana perahu yang paling bagus. Dan perahu yang kita naiki adalah perahu yang paling bagus. Kalau misalkan aku tidak membolonginya, kita tahu nelayan itu menggantungkan kehidupannya dari perahu itu.
maka dia secara tidak langsung tidak bisa memberikan nafkah kembali kepada anak istrinya. Maka aku bolongi, sehingga apa? Sehingga yang namanya perahu itu tidak diambil oleh para petugas. Masuk akal. Kemudian, pada momen kedua, kenapa aku mematahkan leher anak kecil? Yang engkau tidak ketahui, suatu saat anak kecil ini ketika nanti sudah sampai dewasa, dia akan berubah menjadi seorang raja, yang mana dia akan berbuat kezaliman ketika dia tumbuh menjadi dewasa. Apa yang terjadi? Kezalimannya, dia akan membunuh rakyatnya, dia akan menzalimi rakyatnya, dia akan membuatkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan rakyatnya, dan nantinya rakyat pun akan terzalimi. Dan banyak rakyat yang dibunuh olehnya. Maka sebelum itu terjadi semuanya, sebelum banyak korban yang terjadi, maka aku bunuh anak kecil tadi sebelum dia menjadi dewasa. Nabi Musa pun mengerti. Pada momen ketiga, kenapa aku merobohkan gubuk yang sudah tidak layak lagi dipakai? Yang engkau tidak ketahui bahwasannya di bawah gubuk itu ada harta yang disediakan oleh kedua orang tua yang sudah tidak ada. Untuk anaknya, yang mana anaknya sedang diurus oleh pamannya. Yang nanti pamannya ketika anaknya sudah menyampai dewasa atau sampai kepada kedewasaan, pamannya akan memberitahukan bahwasannya ayah dan ibumu meninggalkan harta yang terdapat di bawah gubuk tadi. Tapi kalau dibangun, maka banyak orang yang tahu bahwasannya di bawah gubuk itu ada harta. Yang mana nantinya anak yatim piatu yang tadi tidak akan mendapatkan bagiannya. Karena kenapa? Karena hartanya diambil oleh orang-orang yang merenovasi rumah tersebut. Maka aku lakukan itu agar orang-orang tidak tahu. Barulah Nabi Musa tersadar dan mendapatkan ilmu bahwasannya adab di sini lebih baik dibanding akhlak yang harus kita utamakan. Karena kenapa? Salah satu adab dalam berilmu adalah jangan terlalu banyak bertanya sebelum materi tersebut disampaikan oleh guru kita. Dan kuncinya ketika kita mempunyai adab yang baik adalah sabar. Itulah yang diajarkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 82 ini. Kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah sebagai suri tauladan bagi kita. Maka Rasulullah mengajarkan apa yang menjadi sunnah buat kita. Salah satunya adalah kita disuruh oleh Rasulullah untuk berdoa. Dan Allah pun menyuruh kepada kita untuk kita senantiasa berdoa pada Allah. Makanya kita harus tahu adab